Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, di mana pada kesempatan ini saya dapat menyelesaikan tesis dengan judul Pengembangan Pembelajaran Menulis Teks Puisi pada siswa kelas 6 sekolah dasar dengan menggunakan gabungan pendekatan pembelajaran saintifik dan kontekstual. Yang saya hormati Profesor Dr. Haji Haris Hendriana MPD selaku Rektor IKIP Siliwangi. Yang saya hormati Profesor Dr. Haja Uis Eti Rohaeti selaku Wakil Rektor IKIP Siliwangi. Yang saya hormati Dr. Haja Ika Mustika MPD selaku Ketua Program Studi Bahasa Indonesia IKIP Siliwangi. Yang saya hormati Dr. Haja Teti Sobari MPD selaku Dekan Program Studi Bahasa Indonesia IKIP Siliwangi. Yang saya hormati Dr. Haji Rohmatri Sudrajat MPD selaku Pembimbing 1. Yang saya hormati Dr. Haja Wikanengsi MPD selaku Pembimbing 2. Pada pembelajaran menulis teks puisi kelas 6 sekolah dasar dengan menggunakan pendekatan saintifik dan kontekstual, ada masalah yang telah ditemukan di lapangan berkaitan dengan kemampuan teks puisi pada sekolah dasar. Oleh karenanya, tujuan peneliti adalah 1. Pengembangan pembelajaran menulis teks puisi siswa kelas 6 sekolah dasar dengan menggunakan pendekatan saintifik dan kontekstual. Yang kedua, kesulitan-kesulitan siswa kelas 6 sekolah dasar sebelum digunakan gabungan pendekatan saintifik dan kontekstual. Yang ketiga, aktivitas siswa kelas 6 sekolah dasar selama pembelajaran menulis teks puisi dengan menggunakan gabungan pendekatan saintifik dan kontekstual. Yang keempat yaitu menelaah respon siswa kelas 6 sekolah dasar terhadap pembelajaran menulis teks puisi dengan menggunakan gabungan pendekatan saintifik dan kontekstual. Masalah yang telah ditemukan di lapangan berkaitan dengan kemampuan menulis teks puisi pada siswa sekolah dasar. Observasi dilakukan pada 4 sekolah yang berada di Cianjur. Dari hasil observasi tersebut diperoleh informasi kurangnya minat siswa kelas 6 sekolah dasar dalam menulis puisi. Kurangnya minat tersebut dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu masih kurangnya literatur di daerah Cianjur mengenai teks puisi, sehingga siswa masih kurang mengenal puisi dengan baik. Yang kedua, tidak adanya minat mempelajari puisi karena siswa tidak mengetahui manfaat puisi dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, cara menyampaikan materi oleh guru yang konvensional berupa ceramah membuat siswa jenuh menanggapi materi menulis puisi. Keempat, yaitu keterbatasan informasi di daerah serta ilmu teknologi membuat guru agak kesulitan menemukan pendekatan pembelajaran yang inovatif dan membuat siswa tertarik dengan materi menulis puisi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan model penelitian Research and Development atau R&D. Adapun subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 6 sekolah dasar. Sekolah-sekolah tersebut diantaranya yaitu yang pertama SDN Tipar, kedua SDN Bojong 5, ketiga SDN Margaluyu, keempat SDN Cikolotok. Pengolahan data pada penelitian tesis ini yaitu menggunakan SPSS 22 dan Microsoft Excel. Untuk melakukan penelitian dengan menggunakan model penelitian Research and Development atau R&D, diperlukan metode penelitian yang sesuai untuk menjawab rumusan masalah. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, potensi dan masalah, terus pengumpulan data, 3 desain produk, 4 validasi desain, 5 revisi desain, 6 uji coba produk, 7 revisi produk, 8 uji coba pemakaian,
9 revisi produk, 10 produk akhir. Adapun hasil penelitian dari pengembangan model pembelajaran menulis teks puisi siswa kelas 6 sekolah dasar dengan menggunakan model gabungan pendekatan saintifik dan kontekstual. Yang pertama yaitu melakukan observasi masalah yang dihadapi oleh siswa sekolah dasar dalam menulis teks puisi. Di antaranya, A. Masih kurangnya literatur di daerah Cianjur mengenai teks puisi, sehingga siswa masih kurang mengenal puisi dengan baik. B. Tidak adanya minat mempelajari puisi karena siswa tidak mengetahui manfaat puisi dalam kehidupan mereka. C. Cara menyampaikan materi oleh guru yang konvensional berupa ceramah membuat siswa jenuh menghadapi materi menulis puisi. D. Keterbatasan informasi di daerah serta ilmu teknologi membuat guru agak kesulitan menemukan pendekatan pembelajaran yang inovatif dan membuat siswa tertarik dengan materi menulis puisi. Adapun hasil penelitian setelah melakukan studi pustaka mengenai kemampuan pedagogik guru berpedoman pada Permendikbud nomor 21 tahun 2016 mencakup 3 ranah, yaitu ranah sikap atau afektif, 2 pengetahuan atau kognitif, dan keterampilan atau psikomotor. KI 3 tentang pengetahuan, kompetensi dasarnya 3.6 menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. KI 4 atau keterampilan, kompetensi dasarnya 4.6 membuat puisi anak yang menarik tentang berbagai tema sesuai dengan isi dan struktur puisi. Hasil penelitian rancangan desain gabungan pendekatan saintifik dan kontekstual, yaitu langkah-langkah dari saintifik yang pertama yaitu mengamati, 2 menanya, 3 mengumpulkan informasi, 4 mengasosiasi atau mengolah informasi, yang kelima yaitu mengkomunikasikan, 6 mencipta. Sedangkan langkah-langkah kontekstual yang pertama yaitu konstruktivisme atau membangun pengetahuan, 2 inquiry atau inquiry penemuan, 3 modeling atau pemodelan memberikan model sebagai contoh, 5 learning community atau masyarakat belajar, 6 assessment atau penilaian otentik. Gabungan pendekatan dari saintifik dan kontekstual telah melahirkan langkah-langkah pembelajaran yang baru, yaitu yang pertama mengamati, 2 konstruktivisme, 2 menanya atau inquiry, 3 modeling, 4 eksperimen atau learning community, 5 mengasosiasi atau learning community, 6 mencipta, 7 mengkomunikasikan atau assessment. Hasil penelitian uji validasi produk gabungan pendekatan saintifik dan kontekstual. Uji validitas produk dilakukan sebanyak 4 kali proses revisi dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama yaitu grafik validasi 1 dengan hasilnya revisi menunjukkan pada angka 50. Yang kedua yaitu validasi 2 dengan revisi, artinya harus melakukan revisi lagi, yaitu menunjukkan angka di nilai 60. Yang ketiga yaitu validasi 3 yang disempurnakan, artinya bahwa proses uji validasi produk gabungan pendekatan saintifik dan kontekstual itu harus lebih disempurnakan lagi. Di sini terlihat hasilnya itu menunjukkan dengan nilai 80. Yang keempat yaitu validasi 4 yang artinya yaitu siap diujikan.
Berarti hasil uji validasi produk gabungan pendekatan saintifik dan kontekstual itu siap diujikan. Adapun hasil pretest dan post-test saat uji coba, yang pertama yaitu uji coba terbatas dengan hasil pretest dan post-testnya. Hasil validasi menulis siswa pada kelas uji terbatas adalah bernilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,00. Kesimpulannya yaitu kemampuan menulis teks puisi saat post-test mengalami peningkatan dibandingkan pretest. Yang kedua yaitu uji coba luas sekolah A. Hasil validasi menulis siswa pada kelas uji terbatas adalah bernilai signifikansi yaitu kurang dari 0,05 yaitu 0,012. Kesimpulannya yaitu kemampuan menulis teks puisi siswa saat post-test mengalami peningkatan dibandingkan pretest. Yang ketiga yaitu uji coba luas sekolah B. Hasil pretest dan post-testnya, hasil validasi menulis siswa pada kelas uji terbatas adalah bernilai signifikansi lebih dari 0,05 yaitu 0,045. Kesimpulannya yaitu kemampuan menulis teks puisi siswa saat post-test mengalami peningkatan dibandingkan pretest. Keempat yaitu uji coba produk. Dengan hasil pretest dan post-testnya, hasil validasi menulis siswa pada kelas uji terbatas adalah bernilai signifikansi yaitu kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,00. Simpulannya yaitu kemampuan menulis teks puisi siswa saat post-test mengalami peningkatan dibandingkan pretest. Hasil penelitian dilihat dari kesulitan siswa kelas 6 sekolah dasar dalam menulis teks puisi selama pembelajaran menggunakan gabungan saintifik dan kontekstual, yaitu dari aspek struktur berupa majas dan aspek pengimajian. Hasil penelitian dilihat dari aktivitas siswa kelas 6 sekolah dasar selama pembelajaran menulis teks puisi dengan menggunakan gabungan pendekatan saintifik dan kontekstual. Mengukur aktivitas selama pembelajaran menggunakan lembar observasi yang disesuaikan dengan langkah dalam pendekatan saintifik dan kontekstual dihitung menggunakan skala rating dan hasil sebagai berikut. Yang pertama yaitu hasil penilaian observasi pada uji terbatas adalah 193 dari total nilai 240, artinya kegiatan pembelajaran baik. Yang kedua yaitu hasil penilaian observasi pada uji luas sekolah A adalah 191 dari total nilai 240, artinya kegiatan pembelajaran baik. Hasil penilaian observasi pada uji luas sekolah B adalah 197 dari total nilai 240, artinya kegiatan pembelajaran baik. Hasil penilaian observasi pada uji produk adalah 218 dari total nilai 240, artinya kegiatan pembelajaran baik. Hasil penelitian dari respon siswa kelas 6 sekolah dasar terhadap pembelajaran menulis teks puisi dengan menggunakan gabungan pendekatan saintifik dan kontekstual, faktor tersebut dapat dinilai berdasarkan angket yang diisi siswa. Dari hasil uji coba terbatas, hasil pengisian angket yaitu dengan hasil 91%, simpulan sangat baik. Uji luas sekolah A 91% sangat baik. Uji luas sekolah B hasil pengisian angket 90% sangat baik. Uji produk hasil pengisian angket 92% sangat baik. Berdasarkan pengisian angket tersebut, siswa menyatakan bahwa pembelajaran menulis teks puisi menggunakan gabungan pendekatan saintifik dan kontekstual adalah sangat baik.
Simpulan hasil validasi menulis siswa pada kelas uji terbatas adalah bernilai signifikansi yaitu sebesar 0,00 pada skala uji luas, diperoleh nilai akhir 0,05 yaitu 0,0 akhir kurang dari 0,05 yaitu 0,045. Sementara itu pada uji produk kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Semua hasil tersebut menunjukkan peningkatan menulis puisi pada siswa mengalami peningkatan yang signifikan. Kedua, hasil menulis siswa menunjukkan kesulitan siswa adalah pada aspek suatu berupa majas dan pengimajian. Ketiga, hasil observasi aktivitas pembelajaran pada kelas uji terbatas menunjukkan nilai 193 atau berada pada kategori baik. Kelas uji luas skala A, hasil observasinya adalah 191 atau dalam kategori baik. Kelas uji luas skala B, hasil observasinya adalah 197 atau dalam kriteria baik. Sementara itu, pada kelas uji produk, hasil observasi adalah 218 dari nilai total 240. Sehingga berada dalam kriteria sangat baik. Keempat, yaitu respon siswa terhadap pembelajaran menggunakan gabungan saintifik dan kontekstual, dinilai pada semua sekolah yang diujikan pada sekolah uji terbatas. Hasil respon siswa adalah 91%, pada uji luas sekolah A 91%, uji luas sekolah B 90%, dan pada kelas uji produk 92%. Semua nilai yang diperoleh dari angka siswa tersebut berada pada kriteria baik. Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu diharapkan peneliti-peneliti selanjutnya mampu menciptakan inovasi baru untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis teks puisi pada siswa sekolah dasar. Berhasilnya penelitian ini terbukti dengan meningkatnya kemampuan siswa dalam menulis puisi, akan tetapi kemampuan siswa dalam menulis puisi masih terbilang belum mumpuni. Oleh karenanya diharapkan penelitian selanjutnya mampu menstimulus kreativitas guru untuk menyeimbangkan antara kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor siswa. Saya Tati Nurhayati mengucapkan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.